Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Gimana kabarnya anakku hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena untuk yang pelajaran kita hari ini, kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan yang lalu. Di pertemuan lalu kalian sudah sampai pada bangun ruang sisi lengkung khusus pada tabung ya. Nah, untuk hari ini kita lanjut ke materi kita yang baru. Tapi sebelum kegiatan kita mulai, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi barokah untuk kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Yang berikutnya untuk anak-anakku, ya. Sebelum kita mulai, kita mohon keikhlasan kalian untuk membacakan surat Al-Fatihah untuk Bapak Suharji bin Muharto yang kemarin telah berpulang ke rahmatullah. Semoga amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah, diterima amal-amalnya, dilapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya, dan kita yang ditinggal diberi kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi cobaan ini. Al-Fatihah. Amin. Oke anakku, tetap Bapak mengingatkan, ya, jangan lupa pesan ibu yang 3M. Ya. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer, dan yang ketiga menjaga jarak minimal 1,5 meter, dan ada M yang terakhir yaitu menghindari kerumunan. Oke, nanti kita lanjut ya. Di materi kita untuk yang hari ini kita akan masuk pada unsur-unsur kerucut ya. Nah, di materi yang lalu kita sudah masuk pada bangun ruang sisi lengkung tentang tabung ya. Nah, sekarang kita masuk ke kerucut ya. Jadi kalau kalian perhatikan ya, ini adalah penjelasannya. Maaf ini gambar di saya tampilannya kurang bagus. Saya stop dulu ya. Karena ada yang bermasalah ini. Oke, ya, ini tampilan sudah bagus. Oke, jadi anak gambar yang berwarna ini adalah sebuah kerucut ya. Ya, ini adalah sebuah kerucut dengan titik puncak di T ya. Jadi bagian-bagian kerucut itu yang pertama ada yang di bagian bawah ya, ini yang berbentuk lingkaran ya. Nah, inilah yang disebut dengan alas kerucut ya. Kemudian bagian yang tegak ya, yang seperti ini. Nah, yang tegaknya ini yang disebut dengan selimut kerucut ya. Nah, sekarang unsur-unsurnya adalah diperhatikan ya. Ini ada titik O, ini adalah titik pusat daripada lingkaran alas ya. Jadi dari O ke A, kemudian O ke B dan O ke C itu disebut dengan jari-jari alas kerucut. Kemudian garis AB ya sama seperti kalau kalian belajar lingkaran ya di kelas 8 kemarin ya. Ini adalah disebut dengan diameter ya atau garis tengah dari alas kerucut. Kemudian garis TO dari puncak ke pusat lingkaran alas itu nanti disebut dengan garis tinggi kerucut atau biasa ditulis dengan huruf T. Misalnya tulis huruf T kecil ya, disimbolkan dengan T kecil. Itu adalah tinggi kerucut. Kemudian garis TA dan TB disebut garis pelukis. Ya. TA dengan TB disebut garis pelukis karena pada kenyataannya di bentuk kerucut ini tidak ada garis TA dan TB ya. Ini dimunculkan karena kita akan memerlukannya dalam tahap menggambar sehingga disebut dengan garis pelukis dan ini biasanya disimbolkan dengan huruf S. Ya. Jadi kalau tingginya disimbolkan dengan T,
Kalau garis pelukisnya disimbolkan dengan huruf S. Kita lanjut sekarang ke jaring-jaring kerucut. Jadi diperhatikan, kalau pada kerucut ini, kerucut ini Bapak potong dari garis teki, stop di kikinya, kemudian Bapak potong lagi sesuai dengan bentuk lingkaran. Dari ki Bapak berputar searah jarum jam menuju ke titik P, balik lagi ke titik ki. Sehingga kalau kita buka bentuknya akan seperti ini. Jadi kalau kalian kemarin di kelas 8, TPQ inilah sebuah juring lingkaran. Ini akan membentuk sebuah juring. Jadi yang tadinya itu selimut kerucut, dia akan membentuk sebuah juring. Alasnya tetap berbentuk seperti lingkaran. Nah, panjang PQ itu sama saja dengan kelilingnya lingkaran dari P ke sini sama dengan lingkaran. Kita lanjut. Sekarang bagaimana cara menghitung panjang garis teki atau garis pelukis yang ini tadi teki. Perhatikan pada gambar ini. Ini adalah membentuk sebuah segitiga siku ya. Ini materinya sudah kalian pelajari di kelas 8. Ini akan berhubungan dengan teorema Pitagoras. Jadi kalau kita lihat pada gambar itu, sisi miringnya adalah teki. Nah, sisi penyikunya itu adalah T dengan R. Jadi sesuai dengan teoremanya bahwa sisi miring dikuadratkan sama dengan jumlah panjang jumlah kuadrat sisi penyikunya. Kita lanjutkan. TQ tetap berarti ini sama saja dengan akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Atau nanti bisa kalian tulis bahwa X-nya ini sama saja dengan akar dari T kuadrat ditambah dengan R kuadrat itu boleh seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut, gimana cara menghitung luas permukaan kerucut? Atau nanti biasanya disebut dengan luas kerucut gitu aja Jadi kalau dikatakan luas kerucut berarti itu sama saja dengan luas permukaan kerucut. Nah, kita perbandingannya luas selimut kerucut itu sebanding dengan luas lingkaran, karena kita kemarin sudah belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan. Ini kita manfaatkan di sini Itu akan sama dengan panjang busur dibagi dengan keliling lingkaran. Sekarang luas selimut kerucut tidak tahu, tetap saja luas selimut kerucut. Luas lingkaran apa anak rumusnya? Masih ingat enggak? Luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat, tapi di sini jari-jarinya bukan R tapi S, maka ditulis menjadi pi S kuadrat Kemudian kita lihat pada panjang busur. Panjang busurnya adalah 2 pi R dibagi dengan keliling lingkaran 2 pi S Kita lihat, kita kalikan silang seperti yang biasa kemarin Jadi luas selimut kerucut itu sama dengan 2 pi R yang di sini kalikan ke sini pi S kuadrat 2 pi R kali pi S kuadrat dibagi pi S. Nah, dari sini kita akan peroleh 2 pi-nya ini bisa kita coret 2 pi, pembilangnya 2 pi, di penyebut juga ada 2 pi. Kemudian di pembilang ada S kuadrat, di penyebut ada S, berarti S-nya bisa kita coret dengan pangkat 2-nya. Jadi tersisa pi RS. Jadi luas selimut kerucut itu adalah pi RS. Kalau luas permukaan kerucut itu berarti sama seperti kemarin kita belajar pada tabung itu luas alas ditambah dengan luas selimut. Kalau pada tabung kemarin alas dan tutupnya sama bentuknya, maka ditulis 2 kali luas alas ditambah selimut. Tapi kalau pada kerucut itu alasnya hanya 1 bentuknya pi R kuadrat, luas selimutnya adalah pi
PRS. Jadi bisa dituliskan menjadi PR dalam kurung R ditambah S. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal ini nak. Panjang jari-jari alas sebuah kerucut adalah 16 cm dan panjang garis pelukisnya 20 cm. Pertanyaan A, tentukan tinggi kerucut. B, luas selimut kerucut. Dan C, luas permukaan kerucut. Kita bahas satu-satu. Mulai dari unsur-unsur yang diketahui dari soal. Nah, pada soal ini kita bisa mengetahui bahwa sebuah kerucut jari-jarinya 16 ini ya. Nah, berarti bisa kita tulis R sama dengan 16 ya. Kemudian panjang garis pelukis 20 cm. Panjang garis pelukis itu tadi disimbolkan dengan huruf S. Berarti 20 cm. Yang ditanya adalah T, ini berarti tinggi kerucut. LS itu berarti luas selimut. Kalau L berarti luas permukaan kerucut. Oke. Kita lanjut yang A-nya dulu. Cara menghitung tinggi kerucut. Nah, tadi sudah ada rumusnya kan? Tadi S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. S-nya sudah diketahui 20, kita ganti jadi 20 kuadrat. R-nya diketahui 16. T-nya tidak diketahui, berarti tetap saja ditulis T. Sekarang 20 kuadrat berapa hasilnya? Silakan dihitung. Ya. Cara ngitungnya ya 2-nya dipangkatkan 2 jadi 4, tambahin 0-nya 2 jadi 400. 16 kuadrat itu berarti 256 ditambah T kuadrat atau T pangkat 2. Nah ini kembali lagi ke materi kelas 7 ya. Jadi T kuadratnya sama dengan 400 dikurangi 256. Oke, silakan dihitung dulu berapa kira-kira hasilnya. 400 kurang 256. Ini adalah 144. Tugas kita mencari T-nya. Berarti T itu sama dengan 12 atau akar dari 144. Nah sekali lagi Bapak tekankan ya. Kalau kemarin kalian sebelumnya belajar, kalau ada T kuadrat sama 144, maka itu hasilnya bisa positif 12, bisa negatif 12 ya. Karena negatif 12 dipangkatkan 2 itu juga hasilnya 144. Tapi karena kita berbicara di bangun ruang, ya, maka untuk ukuran panjang sisi pada bangun ruang tidak ada yang negatif, jadi ambil yang positifnya. Ya. Nanti kalian juga akan bingung kalau ditanya orang, ini kerucut berapa tingginya? Negatif 12. Nah, orang kan bingung membacanya. Apa artinya panjang tinggi kerucut itu negatif 12? Ya. Apakah kerucutnya dibalik ada di dalam tanah atau di permukaan? Orang akan berasumsi seperti itu ya, sehingga kita ambil untuk ukuran bangun ruang itu adalah yang positif. Kita lanjut ke pertanyaan B. Luas selimut kerucut. Masih ingat rumusnya tadi? Ya. LS sama dengan PRS. Di sini P-nya tidak ada ketentuan. Berapa P yang kita pakai. Jadi tetap mengacu seperti yang sudah kalian pelajari di SD kemarin. Ya, bahwa nilai P itu bisa menggunakan 22/7 atau pendekatannya 3,14. Ya. Syaratnya biasanya kalau dalam unsur perkaliannya ada salah satu unsur yang memuat kelipatan 7. Atau bisa dikatakan kemarin kalau masih mungkin sebelumnya dikatakan bahwa P-nya tergantung nilai R-nya. Kalau R-nya kelipatan 7 maka P-nya gunakan 22/7. Karena di sini P-nya jari-jarinya 16. Garis pelukis 20, 16 dan 20 bukan kelipatan 7, maka P-nya kita gunakan 3,14. Ya. P-nya 3,14, R-nya tadi adalah 16 kali 20, ini keliru nak ya, ini ada yang salah ini. S-nya 20, ini sudah betul ya, ini kebalik urutannya nak ya. R-nya ini bukan 20 ya. R-nya ini adalah 16. Nah,
Yang 12 ini bukan 12, tapi ini adalah 20. Oke. Nah, silakan kalian hitung nak, berapa itu hasilnya itu. 3,14 dikali dengan 16 kali 20. Oke, silakan berhitung dulu. Sudah ketemu? Ini juga hasilnya salah. Ini harusnya adalah 1004,8 ya. Jadi 3,14 ya, jangan dikalikan 3,14 kali 16 supaya mudah, bisa 3,14 kalikan 2 ya, itu lebih mudah ya. Baru kalikan ke 16 ya. Kemudian kita lihat yang C-nya, ya, luas permukaan kerucut. PR dalam kurung R ditambah S ya, P-nya 3,14, R-nya 16 ya. Kemudian dalam kurung R tambah S, R-nya juga 16 dan S-nya 20 ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi luas permukaan kerucutnya adalah 1808,64 ya. Jadi ini yang salah nak ya, ini jangan diikuti, ini yang salah ini. Tinggi kerucutnya betul sudah 12, tapi luas limut kerucutnya itu adalah 1004,8 ya. 1004,8 ya, cm persegi. Ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Nah, di sini P-nya sudah dikasih tahu. Ya. Jika P sama dengan 3,14, hitunglah luas selimut, luas alas, dan luas permukaan kerucut. Dari yang A-nya, ya. Sebelumnya kita cari dulu unsur-unsur diketahui berdasarkan gambar. Dari berdasarkan gambar, berarti diketahui R-nya itu adalah 6, tingginya adalah 8. Ya. Yang ditanya luas selimut, luas alas, dan luas permukaan. Yang A luas selimut, tadi sudah kami kasih rumusnya. Ya. Sebelum mencari luas selimut, kita perlu mencari S-nya dulu. Ya. Karena tadi rumusnya adalah PRS. Nah, S-nya belum ada, kita cari dulu. Ya. Ini kembali lagi ke teorema Pitagoras. Nah. Ya. Nah, ini paling tidak harus kalian sudah menguasai triple Pitagoras ya, supaya cepat ngitungnya. 86 berarti S-nya ini berapa? Ya, S-nya adalah 10 ya. Tapi yang belum hafal triple Pitagoras, tidak masalah, kita gunakan aturan yang biasa ya, bahwa sisi miring dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi penyiku ya. S-nya tidak tahu, N 6 kuadrat berarti 36, 8 kuadrat berarti 64, maka S kuadrat sama dengan 100. Berarti berapa S-nya? Ya, S-nya sama dengan 10. Maka masuk ke rumus luas selimut. Ya, luas selimut adalah PRS. Nah, kita masukkan P-nya tadi ini ya, 3,14, R-nya 6 dan S-nya 10. Jadi dapat seperti ini. Kalau kita kalikan hasilnya 188,4. Kita lanjut ke pertanyaan B, luas alas. Nah, luas alas. Alasnya kerucut berbentuk apa? Berbentuk lingkaran ya, maka kalian masuk ke rumus luas lingkaran, yaitu PR kuadrat. Ya. Luas alas Bapak beri simbol dengan LA ya. L itu berarti luas, indeksnya adalah A, berarti itu alas ya, huruf depan dari kata alas, kita ambil A-nya saja. Jadi P-nya 3,14 kali R-nya adalah 6. Jadi 3,14 kali 36 hasilnya adalah 113,04. Oke, kita lanjut ke pertanyaan C. Yang ditanya adalah luas permukaan kerucut. Ingat tadi luas permukaan kerucut adalah
luas alas ditambah dengan luas selimut. Ini luas alas sudah kita hitung. Sudah ada hasilnya, luas selimut juga sudah ada. Maka kita tinggal menghitung tidak luasnya menggunakan L sama dengan PR ditambah dikalikan dengan dalam kurung R tambah S. Nggak perlu seperti itu lagi karena sudah lengkap semua. Jadi cukup ini aja. L-nya sama dengan luas alas tambah luas selimut. Jadi luas alasnya 188,4 dan luas selimutnya 188,4, luas alasnya 113,04. Kalau dijumlahkan diperoleh hasil 301,44. Ya, jadi kalau rumus yang tadi yang L sama dengan PR dalam kurung R tambah S itu tergantung keadaan soalnya ya. Kalau soalnya sudah luas alas sudah diketahui, luas selimut juga sudah tahu, berarti tidak usah pakai rumus yang itu. Langsung aja luas permukaan kerucut sama dengan luas alas tambah luas selimut. Jadi nggak perlu ngitung lagi, tinggal dijumlahkan. Karena sebelumnya sudah pernah kita hitung. Ya. Oke. Jadi kesimpulannya seperti ini, luas selimut sama dengan 188,4 cm persegi, luas alasnya adalah 113,04 cm persegi, dan luas kerucut adalah 301,44 cm persegi. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Sebuah kerucut mempunyai volume 20 cm kubik. Jika diameter kerucut diperbesar 3 kali dan tinggi diperbesar 2 kali, berapakah volume kerucut tersebut? Oh, ini maaf, ini soalnya salah tempat ini. Ya. Kita lewatin saja ya. Ini volume ya, kita belum berbicara ke volume. Ya, langsung ke sini saja dulu ya. Oke, informasi dari Pak Sur, jawaban anak-anak benar semua. Oke, terima kasih anakku yang sudah berpartisipasi aktif ya. Ya, yang menjawab benar itu akan nanti mendapat nilai plus ya. Karena chatting-chatting kalian yang kalian ketikkan di kolom chat itu akan terekam secara otomatis oleh sistem ya. Oke. Mohon maaf ya, contoh kedua tadi itu untuk volume nantinya ya. Bukan ke sini ya, berarti ada yang salah tempat. Ya, kita lanjut ke contoh soal ketiga. Ini suatu kerucut dibentuk dari selembar seng yang berbentuk setengah lingkaran yang berdiameter 28 cm. Pertanyaannya, hitunglah jari-jari alas dan tinggi kerucut. Gambar seperti ini ya. Ini adalah gambar selembar seng yang akan dibentuk menjadi sebuah kerucut. Ini selembar seng tadi diameternya 28 ya. Jadi dari sini sampai ke sini adalah 28. Nah, ini akan kita bentuk menjadi sebuah kerucut. Nah, jadinya seperti ini. Nah, diperhatikan, kalau ini diameternya 28, berarti jari-jarinya berapa? Oke, silakan ketikkan jawaban kalian di kolom chat. Kalau diameternya 28, berarti jari-jarinya berapa? Ya, jari-jarinya adalah 14. Nah, sekarang kalian perhatikan. Dari selembar seng yang berbentuk setengah lingkaran ini akan Bapak buat menjadi sebuah kerucut. Berarti yang tadinya adalah titik pusat lingkaran itu akan menjadi titik puncak dari kerucut. Nah, berarti jari-jarinya kerucut itu menjadi apa pada kerucut? Jari-jari lingkaran tadi akan menjadi apa pada kerucut? Ini akan menjadi garis pelukis dari kerucut. Berarti garis pelukis kerucut yang terbentuk adalah 14. Jadi Bapak ulangi penjelasannya. Bapak punya selembar seng berbentuk setengah lingkaran dengan diameter 28. Ya. Berarti jari-jarinya adalah 14. Ya. Nah, ini akan Bapak bentuk menjadi sebuah kerucut. Nah, cara bentuknya adalah berarti titik pusat lingkaran tadi itu akan menjadi titik puncak kerucut. Dan jari-jari lingkaran akan menjadi garis pelukis pada kerucut. Nah, makanya di pertanyaan A, berapakah jari-jari alas kerucut? Nah, jadi ini yang akan kita cari ya. Oke, ini akan kita buat garis ke sini. Nah, bentuknya seperti ini.
Kemudian ini adalah garis tingginya, tarik garis ke sini. Nah, maaf ya, tidak bisa lurus ya. Ini akan tegak lurus nggak ya? Nah, tanda seperti itu ya. Ini nanti adalah menjadi T. Nah, ini yang menjadi R-nya. Kita lihat sekarang. Jari-jari alas kerucut atau R2. Oke, ini Bapak kasih nama R2 ya. Nah, ini tadi berarti R1. Ya. Jari-jari setengah lingkaran tadi kita nama R1 ya. Oke. Jadi perhatikan. Ya. Kalau kalian menghitung keliling lingkaran, karena ini adalah selebar seng berbentuk setengah lingkaran, maka cara menghitungnya setengah dari 2 pi R1 ya. Ini akan sama dengan keliling dari lingkaran alas di kerucut, yaitu 2 pi R2 ya, sama-sama 2 pi R, tapi kalau di sini menggunakan R-nya adalah R1, yang di alas kerucut menggunakan R2 ya. Karena ini tadi setengah lingkaran, maka dikali setengah. Jadi sini satu lingkaran penuh, berarti tetap 2 pi R. Nah, ini bisa kita coret sininya ya. Setengah dengan 2 ya, kita bagi 2 dapat 1, ini dapat 1 ya. Pi kita bagi pi ya. Ini juga kita bagi dengan pi. Berarti pi-nya habis. Berarti ruas kiri tersisa apa, Nak? R1. Ruas kanan R2. Jadi bentuknya kalau kita tulis seperti ini. R1 sama dengan 2 kali R2. R1 tadi berapa? R1-nya 14 sama dengan 2 kali R2. Berarti berapa R2-nya? R2-nya berarti 14 dibagi 2. Oke. Kita lihat yang berikutnya cara menghitung tinggi kerucut. Nah, kalian perhatikan kembali gambar ini ya. Jadi kalau gambarnya Bapak lepas segitiganya, nanti akan jadi seperti ini ya. Nah, ini siku-siku. Ini tadi sudah diketahui 14 ya. Kemudian R2-nya tadi kita hitung dapat 7. Nah, sekarang berapa T-nya? Nah, kalau seperti ini ya kita masukkan ke rumus ya, bahwa T sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat ya. S-nya tadi 14 dan R-nya 7 ya, berarti 14 kuadrat kurang 7 kuadrat. Sekarang silakan kalian hitung 14 kuadrat itu berapa? Ini Pak Dedek tidak bisa ngontrol karena lagi ada gangguan, tapi rekaman tetap jalan ya. Oke nak, kita lanjut. 14 kuadrat tadi berapa? Ya 196, 7 kuadrat 49. Sekarang hasil dari 196 kurang 49. Jadi tinggi kerucutnya adalah akar 47. Jadi jari-jari alas kerucut 7 cm. Dan tinggi kerucut adalah akar 47. Ini salah nak ya. Tinggi kerucut ya. Ini enggak ada ini. Oke. Lanjut. Yang terakhir tentang volume kerucut. Volume kerucut. Nah ini. Jadi volume kerucut ini sebenarnya sama saja dengan seperti prisma yang kalian pelajari di kelas 8. Jadi kalau Bapak ini prisma ini kita putar berdasarkan garis tinggi, kita putar, maka alasnya akan membentuk sebuah lingkaran ya. Nanti bentuknya akan jadi seperti kerucut ini. Berarti kalau kita menghitung volume kerucut sama saja dengan menghitung volumenya daripada prisma ya. Atau seperti yang Bapak katakan kemarin bahwa volume bangun ruang itu adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Kalau di prisma atau di kerucut ada sepertiganya ya. Jadi volumenya sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi. Nah sekarang alasnya kerucut berbentuk apa? Lingkarannya berarti sepertiga pi R kuadrat kali T. Kita lanjut di contoh soal yang pertama.
Oke, menghitung tinggi kerucut banyak yang salah ya. Berarti menghitungnya belum ini nak ya. Silakan dipelajari kembali tentang teorema Pitagoras. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah berusaha ya. Benar salahnya itu nanti yang penting kalian sudah ada usaha untuk belajar ya. Jadi jangan takut nah ya. Jangan takut untuk berusaha ya. Kalaupun salah itu nggak masalah. Itu tugasnya Bapak Ibu guru untuk mengarahkan kalian ke jawaban yang benar ya. Nggak apa. Kita lanjut ke contoh soal tentang volume kerucut ya. Diketahui sebuah kerucut dengan diameter 14 dan tingginya 9. Hitunglah volume kerucut. Jadi diketahui diameternya 14. Berarti jari-jarinya berapa nak kalau diameternya 14? Kalau diameter 14 berarti jari-jarinya 7 cm ya. Tanya adalah V atau volume. Kita lihat. Nah, volumenya tadi sepertiga PR kuadrat kali T. Ini kita ganti nak ya, nanti diameternya kita jadikan. Jadi R-nya nanti adalah sama dengan berapa nak kalau diameternya 14? 7 cm. Oke. Sepertiga kali Pi-nya karena jari-jarinya kelipatan 7, berarti kita pakai Pi-nya 22/7 ya. Kali 7 kuadrat kali 9. Oke. Nah ini kita kalikan hasilnya akan seperti ini. Ya. Sepertiga kali 22/7 kali 49 kali 9. Nah, ini kalau mau dicoret bisa nanti seperti ini. 3 ini dengan 9 ya. 3 dibagi 3 dapat 1. 9 dibagi 3 dapat 3 ya. Kemudian 7 dibagi 7 dapat 1. 49 dibagi 7 dapat 2. Jadi sisanya adalah 22 kali 2 kali 3. Itu cara cepatnya seperti itu. Nah, ya. Hasilnya 66. Oh ini keliru juga ini. Lupa kali 2-nya ini. 66 kali 2. Berarti 132 ya. Nah, jadi volumenya adalah 132. Ini yang salah nak ya, jangan diikuti. Ini adalah harusnya 132 cm kubik. Ya, jadi kalau volume satuannya kubik, nah ya, kalau luas satuannya per segi. Kita lihat soal berikutnya, diketahui volume suatu kerucut 4.312 cm kubik. Jika tinggi kerucut 21 dan Pi 22/7, hitunglah luas sisi kerucut. Oke, diketahui volumenya 4312 ya. Kemudian tingginya 21. Tingginya 21 dan Pi-nya 22/7. Ya, sudah ada peringatan ini waktu sudah habis ya. Ntar kita selesaikan satu soal ya. Ditanya adalah luas ya. Jadi sudah gabungan antara volume dan luas. Oke. Ya. Kita lihat L-nya sama dengan 4 PR dalam kurung R tambah S ya. Kita masukkan ke sini. Pi sama dengan sepertiga PR kuadrat. Jadi ini rumus mencari luasnya ini nak ya. Ini rumus mencari luas yang ini. Ya. Kemudian yang di sini volumenya. Oh ya, ini sebelumnya kita ini ada koreksi tadi. Ya. Maaf, ini kita ceritain ya. Ya, 66 dikali 2 ya, 100. Ya, pas saja ya. Volumenya 132 ya. Oke, kita lanjut aja di sini. Tadi ya volumenya 4.312 kali sepertiga kali Pi-nya adalah 22/7 R kuadrat ya, kali T-nya 21 ya.
Ini kita bisa ambil yang ini ya. Kenapa kalau tinggal 22 ini? 3 dikali 7 ini berapa hasilnya? 21. Nah, ini sama dengan ini ya. Jadi hasilnya adalah 22 dikali dengan R pangkat 2 ya. Jadi R pangkat 2-nya itu sama dengan 4.312 dibagi 22. Berarti sama dengan 196. Sekarang berapa akarnya 196? Ya, kalau nggak ada tetapkan saja dalam bentuk akar seperti itu ya. Oh, ternyata 196 akarnya 14. Jadi bisa kita ketemu jari-jarinya adalah 14. Sekarang kita masuk ke soal yang diinginkan ya. Karena tadi ini kan diketahui volume, tinggi, dan P-nya. Ini ditanya luas. Luasnya tadi adalah PR dalam kurung R tambah S. Berarti apa yang belum ada? S-nya ya. Nah, berarti tugas kita mencari S-nya lagi. Ya. Karena R-nya sudah diketahui, berarti kita cari garis pelukisnya. Garis pelukis tadi rumusnya adalah R kuadrat tambah T kuadrat. Ya. Jadi ini sama dengan R-nya itu 14 dan T-nya tadi 21. Oke, kita hitung. 14 kuadrat 196 dan 21 441 ya. Jadi kita dapatkan hasilnya akar 637 ya. L sama dengan Pi kali R dalam kurung R ditambah S. Nah, itu rumusnya tadi ya. Nah, karena S-nya ini berbentuk akar dan ini bukan bilangan bulat, ya tetapkan saja dalam bentuk akar. Jadi kita peroleh hasilnya seperti ini ya. 22/7 kali 14 kali dalam kurung 14 tambah akar 637. Nah, ini bisa kita coret yang ininya. Artinya ini kita bagi 7 dapat 1, ini dibagi 7 dapat 2. Berarti tinggal 22 kali 2 berapa? Ya, 44. Jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi luas kerucut adalah sama dengan 44 kali dalam kurung 14 tambah akar 637 cm persegi. Oke, kita cek kembali. Ini mungkin ada masih yang tadi ya. Oke, ya. Ya, silakan hitung dulu berapa tadi hasilnya sudah benar enggak? R-nya ketemu 7 ya. 7 kuadrat kali T-nya adalah 9 ya. Oke. 3. Oh, ini dapat 7 nih keliru ya. Bukan 2 ya. Maaf. Ya. 49 dibagi 7 ini dapatnya 7 ya. Oke, berarti yang betul adalah ini kita hapus dulu yang salahnya. Oke. Nah, jadi kita hapus ininya. Ya. Berapa hasilnya itu, Nak? 22 dikali dengan 21 ya, 22. Kemudian ini 7 kali 3 itu 21 ya. Nah, berarti 22 kali 21 ya. Berapa yang sudah ngitung? Ya, jadi hasilnya adalah 462 ya. Oke. Ya. Ya, jadi kesalahan tadi sini ya. 7 dibagi 7 dapat 1, 49 dibagi 7 bukan dapat 2 tapi dapatnya 7 ya. Jadi 22 kali 7 kali 3 ya. Jadi hasilnya adalah 462 ya. Nah, kita perbaiki di sini. Ya. 462 cm kubik. Oke anakku, waktu sudah menunjukkan pukul 8.45. Sudah kita lewat 5 menit dari jadwal yang ada. Jadi sekali lagi Bapak mohon maaf karena melebihi dari batas jadwal yang sudah ada. Anak-anak, sebelum kita akhiri, mari kita menutup kegiatan kita dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi barokah dan berguna untuk kita di hari-hari yang akan datang. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke anakku, terima kasih atas perhatian kalian. Mohon dikerjakan tugas-tugasnya di Google Classroom, nah ya. Itu ada
tugas dan ada ulangan harian ya. Untuk yang tugas itu belum mencapai 50% yang mengerjakan. Untuk yang ulangan harian itu kemarin Bapak cek itu baru sekitar 10 orang yang mengerjakannya. Itu dari kelas A sampai K ya. 352 anak baru 10 yang mengerjakan. Kemudian tugas dari 352 anak itu baru 89 siswa yang mengerjakan ya. Jadi silakan diselesaikan semua. Batas terakhir itu kemungkinan tanggal 7 ya. Itu sudah ditutup semua aplikasinya dan infonya sudah disampaikan ke masing-masing wali kelas. Silakan dicek tugas-tugasnya. Jadi jangan ditumpuk ya, karena kalau kalian menumpuk maka akan muncul lagi tugas-tugas yang berikutnya. Nanti kalian ditakutkan terporsir di satu hari untuk mengerjakan tugas-tugas yang banyak. Jadi kalau ada tugas diselesaikan, kalau ada permasalahan silakan dicapri ke guru pengajar. Oke, itu anakku yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.